warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Laili Uliatiniswa, kelas PGMI D22 daring dengan NIM 12383232084 dengan dosen pengampu yaitu Bu Meliza MPD, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu dengan judul kebijakan, peran, kedudukan, dan kode etik guru di Indonesia. Peran profesi guru. Peranan seorang yang berprofesi sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai informator. Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, sebagai organisator. Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar semua diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisien dalam belajar mengajar. Yang ketiga adalah sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator ini penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas daya cipta kreativitas sehingga akan menjadi dinamika dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, sebagai pengarah atau direktor. Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru dalam hal ini harus membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Kemudian sebagai inisiator. Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar mengajar. Sudah barang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh anak didiknya. Kemudian yang keenam adalah sebagai transmitter. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai fasilitator. Berperan sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedelapan, sebagai mediator. Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Misalnya memberikan jajan keluar dalam kegiatan diskusi siswa. Kemudian yang sembilan adalah sebagai evaluator. Evaluator yang dimaksud adalah evaluasi yang mencakup pola evaluasi intristik. Untuk ini, guru harus hati-hati dalam memberikan nilai atau kriteria keberhasilan. Yang ke-10, sebagai motivator. Sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi. Yang ke-11, sebagai developer. Guru harus memiliki profesi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau melihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem. Kemudian kedudukan profesi guru. Status sebagai guru atau kedudukan sebagai guru dapat dipandang sebagai yang tinggi atau rendah tergantung di mana ia berada. Sedangkan perannya yang berkedudukan sebagai pendidik seharusnya menunjukkan kelakuan yang layak sesuai diharapkan masyarakat, dan guru diharapkan berperan sebagai teladan dan rujukan dalam masyarakat dan khususnya anak didik yang dia ajari. Guru tidak hanya memiliki satu peran saja, ia bisa berperan sebagai orang dewasa, sebagai orang pengajar, dan sebagai seorang pendidik, sebagai pemberi contoh, dan sebagainya. Kedudukan guru juga dapat ditentukan oleh fakta bahwa ia orang dewasa. Dalam masyarakat kita, orang yang lebih tua harus dihormati,
Oleh karena itu, guru lebih tua daripada muridnya, maka berdasarkan usianya ia mempunyai kedudukan yang harus dihormati, apalagi karena guru juga dipandang sebagai pengganti orang tua. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan profesi guru. Perubahan paradigma pendidikan negara Indonesia dalam bidang pendidikan bersifat sentralisasi dan menjadi desentralisasi atau memberikan otoritas tiap penyelenggara pendidikan untuk membangun kurikulum. Kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru di Indonesia merupakan pedoman untuk membentuk sikap profesionalitas para anggota profesi keguruan. Menurut Undang-Undang tentang Kode Etik Guru Indonesia, bagian 1 pasal 1, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Menurut Kode Etik Guru Indonesia pasal 5, Kode Etik Guru Indonesia bersumber atau berasal dari adanya yang pertama, 1. Nilai-nilai agama dan Pancasila. Kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nilai-nilai jati diri, bakat, dan martabat manusia meliputi perkembangan kesejahteraan jasmaniah, emosional, intelektual, dan spiritual. Dari sumber-sumber di atas, kita dapat ketahui bersama bahwa kode etik guru haruslah berdasarkan dengan nilai-nilai tersebut. Nilai agama dan Pancasila. Guru harus senantiasa berpedoman dan berpegang teguh pada nilai agama dan Pancasila. Sehingga ketika hendak guru akan lebih berhati-hati dan disesuaikan dengan nilai tersebut. Sedangkan nilai yang kedua yaitu nilai yang mencangkup kompetensi guru. Seorang guru haruslah memiliki dan menguasai 4 kompetensi guru dan menjalankan tugas profesinya. Antara nilai 1 sampai dengan nilai yang lainnya saling berhubungan erat dan saling melengkapi satu sama lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, itu hanyalah datang dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.